SGPC itu sego pecel. Sego pecel. SGPC. Nah itu dulu itu satu warung kecil di kampus. Dan kini kita akan kembali ke kediaman dari Mahfud MD dan melihat bagaimana persiapan di sana sebelum kemudian Prof. Mahfud ini menuju ke TPS. Nampaknya ini akan menyampaikan keterangan kepada teman-teman pers yang ada di lokasi. Ayo silakan. Mau mulai lagi. Prof. Santai-santai aja. Silakan nyantai aja, Prof. Tanya yang santai aja. Jadi kan biasanya Prof. Mahfud ini menggunakan wartawan ini sebagai power ya untuk bagaimana manajemen masyarakat. Kenapa milih tadi? Pertama gudeg tentu saja ya. Gudeg karena ya masakan khas Jogja, hidup di Jogja pasti makan gudeg. Tetapi yang juga sering saya kulineran yang sangat terkenal di sini ada dua. Satu soto Pak Soleh. Soto Pak Soleh itu sejak tahun 90-an orangnya sudah gitu ya. Itu ada di Tegalrejo dan ada cabangnya di mana-mana. Termasuk dulu pernah punya cabang di Mekah. Nah, soto Pak Soleh itu legendaris. Orang-orang yang pernah kuliah di Jogja, kalau ke Jogja mampir ke Pak Soleh. Pak Budiono, saya sering ketemu Pak Budiono, Andi Malarange, Adnan Duyung Nasution selalu ke Pak Soleh sejak tahun 80-an sampai sekarang kalau saya ke situ. Selain gudeg kalau di rumah. Lalu ada lagi warung kecil legendaris namanya SGPC. SGPC itu sego pecel. Sego pecel. SGPC. Nah itu dulu itu satu warung kecil di kampus Visipol UGM di bawah sebuah pohon gitu ya. Nah di situ yang terkenal makan tuh dulu Afan Ghaffar, terus Rizwanda Imawan di tahun-tahun 80-an itu. Pokoknya toko-toko di UGM terutama Visipol itu di SGPC itu. Nah sekarang SGPC itu kan kampus UGM kan sudah dibongkar. Nah SGPC sekarang terus berpindah di Selokan Mataram. Itu masih dikunjungi juga oleh alumni-alumni UGM di situ. Terutama di situ namanya SGPC Bu Wiryo. SGPC Bu Wiryo 1965 gitu ya. Nah itu sudah beroperasi di UGM sejak tahun 65. Dulu masih kecil-kecil pakai daun, sekarang udah agak bagus. Nah itu yang biasanya tradisional. Kalau malam kulineran saya di Tojoyo. Ayam goreng itu enak karena apa? Kalau kita sedang ada selera makan, itu nasinya panas, ayam gorengnya panas, sambelnya enak gitu, jadi selera makan. Dan biasanya penuh. Jadi kalau saya mau ke sana, ya kalau dulu sih langsung datang kan, ya saya bersama istri sama anak bertiga. Sekarang kan ada yang nemennya banyak, jadi harus ngeblok satu tempat tuh harus minimal 1 jam sebelumnya beritahu. Sekarang, tapi besok ya langsung aja lagi. Itu aja kalau kuliner ya. Tadi gimana sarapan paginya gudeg? Tadi gudeg ya. Pesan Pak atau apa yang tadi Mbak sukai? Apa? Jadi gudeg tadi ini. Kreceknya atau telurnya atau Oh ya. Iya semua gudeg itu ayamnya, telurnya, terutama tahunya gitu. Tahunya enak. Atau nangkanya. Ya. Gudeg satu paket enak. Satu paket enak. Nanti nangkanya marah nggak disebut. Nah itu yang enak lomboknya itu kan sudah digodok ya gitu. Lomboknya lombok matang gitu enak. Gitu. Prof kan dari SMA gitu, Prof. Dari SMA terus kuliah di Jogja. Ya. Terus Prof kan lebih banyak aktivitas di Jakarta dan kenapa kok
Saya penasaran sih Prof, kenapa masih KTP-nya di Jogja? Apakah Jogja itu punya kesan tersendiri buat Prof? Apa punya kesan sama ibu mungkin? Boleh Prof cerita temannya sama ibu. Ibunya langsung senyum. Awal ketemunya juga Prof ceritain Prof. Sama ibu, gitu. Atau ada lokasi Jogja- favorit Prof di Buat nggak bisa move on. Ya, ya. Kasih mic TVRI. Mati juga. Bro. Mati semua. Mati semua kayak. Ya, ya begini ya. Saya dulu kan tidak bayangkan kalau saya akan kerja di Jakarta karena sejak mahasiswa itu saya kemudian memutuskan untuk menjadi dosen. Jadi kalau cerita saya tuh cita-cita saya tuh banyak, tapi berhenti pada titik akhirnya di dosen semua. Jadi waktu kecil itu saya sekolah guru agama, yang mengajar ngaji gitu, ngimami sholat kayak tadi itu dulu belajar guru agama. Terus sesudah masuk pendidikan guru agama, saya pindah ke Jogja, namanya pendidikan hakim Islam. Jadi semula ingin jadi guru agama, sekarang ingin menjadi pegawai di pengadilan agama hakim Islam. Oke, saat ini kita akan saksikan situasi terkini di kediaman Anies Baswedan, Capres nomor urut 01. Tadi sempat kita lihat bahwa Anies sempat melakukan sungkem gitu ya kepada ibundanya. Ya. Dan masih melakukan persiapan setelah tadi kemudian melakukan makan bersama ataupun sarapan begitu ya. Betul, sebelumnya juga tadi kita sudah mendengar keterangan dari Mahfud MD, Cawapres nomor urut 03 yang cukup hangat ya bersama para wartawan ini memberikan referensi kuliner, terus juga cukup santai ya. Betul, dan tadi sempat kemudian bercerita sedikit mengenai Yogyakarta yang menjadi sebuah kota yang Cukup berkesan. berarti. Baik, Betul. kita ikuti lagi. Saya dulu kan, saya dulu fotografer saya ini namanya Toto Purwanto. Belum menikah saya saksinya. Prof, gimana awal ketemu sama ibu? Ntar dulu. Labrak Prof. Labrak Prof. Lanjutin dulu Prof. Di UII itu saya masuk UII, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, waktu itu sudah dijuruskan sejak awal sih. Lalu saya ngerangkap di Sasdaya, UGM. Sasdaya itu Sastra dan Kebudayaan. Sekarang namanya Fakultas apa? Ilmu budaya. Ilmu Budaya. Dulu namanya Sasdaya, Sastra dan Budaya itu namanya. Zamannya Pak Putra Wijoyo, Umar Khayyam, Pak Mamang. Saya sudah jadi mahasiswa mereka di Sasdaya dalam bahasa Arab. Gitu. Pak Samsul, Hadiranto, Toh Hari, Pak Hikam itu teman saya. Pasangan pasangan. Nah, saya kenal dengan Ya Baik. Wiki, kita lihat ya, Prof Mahfud di sini benar-benar hangat bersama wartawan atau rekan-rekan media yang ada di kediamannya nih. Karena memang seperti yang tadi sempat disampaikan bahwa memang ada teman-teman wartawan yang menanyakan begitu, memang Mahfud sendiri dari dulu-dulu begitu ya, memang sudah sangat akrab sekali dengan wartawan begitu. Dan kita juga kemudian akan lihat suasana di oh baik, masih kita kemudian saksikan suasana di kediaman Mahfud MD sebelum akhirnya menuju ke TPS. Dan jadi satu hal yang juga menarik juga pada saat memang mengikuti debat Capres-Cawapres beberapa waktu yang lalu ya. Betul. Sehingga akhirnya itu ada yang disampaikan mempengaruhi kebulatan dari minat masyarakat sendiri untuk memilih Capres dan juga Cawapres pada saat hari ini. Ini adalah menjadi hari yang cukup ditunggu-tunggu begitu ya. Betul. Karena dari visi dan juga misi sudah dipaparkan oleh Capres-Cawapres dari nomor urut 1, 2, dan juga 3. Dan hari ini kemudian akan menjadi penentu dari berbagai upaya yang sudah dilakukan
pra pemilu lah ya. Betul, karena tidak dapat dipungkiri debat capres maupun cawapres ini sangat mempengaruhi dan cukup besar ya andilnya dalam memberikan keputusan gitu dari masyarakat untuk menentukan pilihannya. Baik, kita kembali lagi ke Prof. Mahfud. Sama pacar. Mantan pacar Prof kan udah Nah, jadi akhirnya tahun 82 saya menikah. Jadi dulu kalau saya jadi aktivis tuh ya pacarannya gitu, pakai dulu yang punya Vespa ini pacar saya. mantan pacar Prof sekarang ya Karena ini ayahnya cukup kaya, juragan tebu. Jadi ke SGPJ ke Pak Soleh apa itu saya sama istri saya ini dulu. Naik Vespa. Naik Vespa. Kayak Dilan gitu ya, Prof. Dilan Jogja. Dilan ya. Dilan Jogja. Nah begini, kemudian sesudah saya bercita-cita jadi hakim itu saya kan jadi aktivis tadi. Nah, tokoh ini jadi wartawan, kemudian saya menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan, Intra, Senat Mahasiswa dan sebagainya. Itu kan terus zaman itu musim demo. Gerakan politik mahasiswa itu terjadi saat itu. Ketika saya masuk universitas itu dulu demo anti Pak Harto itu dimulai ketika saya masuk mahasiswa, yang sampai Rizal Ramli ditangkap di Bandung. Wiki dan juga pemirsa ke kediaman Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Tadi sempat Anies itu sungkem dulu kepada ibunya. Sebelumnya juga sempat makan bersama. Kita lihat ada kehangatan tentunya dalam meja makan tadi ya. Betul sebelum sama-sama melakukan pencoblosan di TPS Lebak Bulus. Ya, tadi juga Prof. Mahfud sempat cerita bahwa seperti apa kemudian proses pertemuannya dengan sang Istrinya istri ya, begitu Ibu ya. Zaitun, Dan betul. ternyata juga dari istrinya Prof. Mahfud sendiri adalah sarjana hukum, berarti memang ada ketertarikan yang sama gitu ya. Ada minat yang sama dalam bidang hukum lah. Itu yang kemudian mungkin pada saat PDKT ataupun mungkin pengenalan pertama gitu ya, ngobrolinnya hukum dulu. Betul. Ice breaking yang kayaknya ini dilakukan oleh Prof. Mahfud dan juga istri waktu itu pertama kali ketemu gitu. Iya, dan di luar ketegangan nih ya. Iya. Ini Prof. Mahfud kalau kita lihat cukup santai dan malah Iya. mungkin karena ini hari kasih sayang juga, malah iya. menceritakan atau berbagi pengalaman Iya, iya, bagaimana bertemu sang istri. Betul. Terus tadi sempat disebutkan kayak sempat naik Vespa bareng. Oke, baik. Dan juga tadi yang menarik juga pada saat ada rekan-rekan wartawan yang menanyakan pertanyaan yang nampaknya cukup serius begitu ya ke Prof. Mahfud. Tapi Prof. Mahfud tadi menghindari untuk menjawab pertanyaan tersebut karena nampaknya memang hanya ingin mengalokasikan waktu sebelum pergi ke TPS untuk santai-santai aja gitu ya. Karena yang serius-seriusnya kemarin sudah berlalu begitu. Baik, Wiki dan juga pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Pemilih pada Pesta Demokrasi atau pemilihan umum tahun ini